warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Westbrook itu berpendapat bahwasanya Al-Quran itu menjiplak atau plagiat dari Bible. Nah, yang kita perlu garis bawahi bahwasanya adalah memang Al-Quran itu sendiri adalah sebagai kitab penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Pandangan bahwasanya Al-Quran itu menjiplak dari atau plagiasi dari Bible itu dikemukakan oleh Westbrook karena Westbrook itu menganalisis tentang ayat-ayat kisah-kisahnya. Contoh yang seperti dalam artikel yang beliau bikin itu seperti kisahnya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu di dalam Bible juga diceritakan, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu bahwasanya Westbrook dalam artikel lain itu contohnya dalam bukunya Taufik Adnan Amal itu mencontohkan bahwasannya sebenarnya dalam surah Al-Isra ayat 1 bahwasannya subhanallah asra bi abdihi sebenarnya bukannya Nabi Muhammad yang diisrakan, tetapi yang diisrakan itu adalah Nabi Musa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca sendiri dalam artikel tersebut bagaimana Westbrook menggambarkan bahwasannya ada kesamaan antara Injil dengan Quran dan bahwasannya Quran itu mengambil dari kitab Injil, jadi dijiplak gitu. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil karena pendekatan sastra Westbrook ini, kemudian Al-Quran itu berusaha untuk mereproduksi Injil dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu mengambil Injil yang dalam bahasa Ibrani terus transmisikannya ke dalam bahasa Arab dan untuk menyesuaikannya untuk masyarakat Arab. Dan kemudian Al-Quran itu muncul dalam situasi polemik karena ada upaya bahwasanya dalam Al-Quran itu memisahkan wahyu dengan Musa. Lebih jauh lagi, Westbrook itu menyatakan bahwa kanonisasi dan stabilisasi teks Quran itu terjadi bersamaan dengan pembentukan komunitas muslim pada saat itu. Jadi, teks kitab suci yang final itu tidak ada dan bahkan belum mungkin ada secara keseluruhan sebelum kekuasaan politik itu terkontrol. Sehingga pada akhir abad kedua atau ke-8 Masehi, 2 Hijriah atau 8 Masehi menjadi momen historis untuk mengumpulkan secara bersama-sama tradisi oral dan unsur-unsur liturgi sehingga melahirkan kanon kitab suci yang final dan muncul konsep aktual tentang Islam. Jadi Westbrook ini berpendapat bahwasannya Al-Quran itu dibuat oleh macam-macam atau oleh banyak orang gitu. Kalau Westbrook memang tidak percaya tentang Quran, bahwasanya Quran adalah perbuatan bersama-sama atau penyusunannya itu bersama-sama sehingga ada sebagian oknum yang memasukkan ayat-ayat tertentu gitu. Nah, apalagi ketika beliau bicara tentang hadis atau sirah gitu, beliau lebih tidak percaya lagi tentang hadis karena hadis ini baru muncul itu sekitar pembukuannya itu sekitar abad 3 Hijriah. Di skema pendekatan bahwasannya ketika Al-Quran itu dipercayai bukan kitab suci melainkan kitab sastra biasa yang berawal dari pendekatan skeptisismenya Westbrook, bahwasannya berpandangan bahwa Al-Quran ini bukanlah sumber sejarah yang otoritatif dan tidak cukup menjadi bukti dalam mengungkap bahwa sumber dan asal-usul geonologisnya sendiri. Skeptisnya Westbrook ini pertama itu disebabkan oleh seperti yang sudah kita terangkan di awal bahwasanya sangat kurang sekali sumber-sumber atau bahan-bahan dalam mengkaji Islam masa awal.
baik dari sisi arkeologisnya, numismatiknya, bahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan historitas Al-Quran. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka Wansbrook itu menggunakan yang namanya analisis sastra. Sebelum dia kan sudah menguji bahwasannya lewat filologinya tidak mampu menjawab, kemudian sampai kritik sejarah, dia bahwasannya literaturnya itu tidak bisa dipercayai menurut Wansbrook, dan kemudian dia menawarkan yang namanya analisis sastra. Nah, setelah dia menganalisis lewat sastra yang ada dalam Quran, Wansbrook ini berpendapat juga bahwasannya Al-Quran itu merupakan kreasi pasca Nabi Muhammad dengan terlihat berbagai pengaruh Yahudi dan Kristen. Apalagi juga Al-Quran itu memuat banyak sekali cerita-cerita yang ada di dalam Yahudi atau Kristen, seperti ya kisah-kisah Nabi. Karena sejatinya ya menurut saya pribadi bahwasannya memang Al-Quran itu memang penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab final sebenarnya, tapi memang tidak dipercayai oleh Wansbrook. Nah, ini menurut pendapat saya pribadi. Tapi kalau Wansbrook tadi, bahwasanya dia tidak percaya dengan Quran, bahwasanya Quran ini adalah banyak sekali chaosnya, karena seharusnya Al-Quran itu memang sudah dibukukan sejak masa Nabi. Seharusnya, cuma karena belum adanya kebutuhan untuk, karena pada saat itu kan para sahabat kan hafal Quran, mereka tahfiz 30 juz, itu mereka hafal di ingatan mereka gitu. Jadi tidak, saya rasa belum adanya keperluan untuk menulis Quran itu sendiri, walaupun sebenarnya sudah ditulis oleh sahabat-sahabat itu sendiri tanpa pengetahuan nabi-nabi, hanya memberikan ayat. Kemudian kita ketahui bahwasannya sekretarisnya Nabi itu sendiri, Zaid bin Sabit, nah itu dia sudah menulis Al-Quran itu di bawah bimbingan Nabi sebenarnya. Walaupun sahabat-sahabat lain juga menulis Quran mereka masing-masing. Setelah penyeragaman dari Mushaf Utsmani ini, barulah nanti dikumpulkan jadi satu. Semua mushaf yang tidak valid itu akan dihilangkan atau memang dibuang gitu sebenarnya. Walaupun memang dalam kajiannya itu sendiri dalam Al-Quran itu mengkaitkan dengan kitab Injil atau Bible, ya memang karena nabi-nabi sebelumnya itu sama gitu, ceritanya sama, dan hikmah dibalik penceritaan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, bahwasanya beliau mendapatkan cerita-cerita itu berdasarkan dari Allah itu sendiri. Tidak mungkin bahwasannya nabi itu merekayasa atau sahabat merekayasa cerita-cerita yang ada pada zaman dulu gitu. Nah, apa yang sebenarnya menjadi rahasia di balik penceritaan kisah itu kepada Nabi, bahwasanya itu merupakan menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad atas apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya gitu. Sebenarnya itu intinya. Cuma ya itu dari tadi Wansbrook itu memang tidak skeptisnya, dia tidak percaya bahwasanya Quran itu memang bukan atau dari Tuhan, melainkan dari campur tangan buatan manusia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan kelemahan dan keunggulan metode yang ditawarkan oleh Wansbrook ini, sebenarnya kita bisa mengambil manfaat ya atau keunggulan. Yang pertama itu dengan metode analisis sastranya Wansbrook ini, kita itu mendapatkan arah baru sebagai pengkaji Islam, itu mendapatkan cara baru agar bisa menemukan jati diri Islam itu yang sebenarnya, atau pencarian makna Islam itu yang sejati. Jadi sebagai umat Islam tentunya kita akan makin percaya, seharusnya makin percaya bahwasanya Al-Quran itu memang dari Nabi, bahwasanya agama Islam ini adalah yang benar gitu.
Nah, itu akan membuat kita membuka pandangan kita lebih luas lagi. Kemudian juga memperluas pengetahuan kita tentang sejarah Islam itu pada masa awal bagaimana gitu. Nah, dengan sudah ditelitinya oleh para orientalis itu, kita bisa mengambil beberapa manfaat, walaupun sepenuhnya kita tidak juga harus mempercayai semua gitu. Tapi setidaknya mereka sudah melakukan kajian sebelum kita. Seharusnya kita yang mengkaji, tapi kenapa umat Kristen yang malah mengkaji Islam itu sendiri. Kemudian memberikan sebuah metode-metode yang baru yang saya bilang, bahwasanya metode sejarah, metode kritik sumber atau metode analisis sastra ini itu sangat bermanfaat sekali untuk sarjanawan muslim khususnya. Kemudian itu keunggulan yang bisa kita raih ketika menggunakan metodenya Wansbrook, tapi juga terdapat sisi kelemahan. Menurut Fazlur Rahman, itu metode sastra itu sebenarnya tidak diperlukan, karena dengan metode historis saja itu sudah cukup membuktikan tentang keaslian sejarah kaum muslim. Jadi sebenarnya tanpa kita melakukan pendekatan sastra, kritik sejarah, ya, pendekatan historis itu saja sudah cukup gitu. Bahwasanya literatur itu sudah cukup, karena kita melihat dari misalnya seperti asbabun nuzulnya, seperti kalau hadis itu asbabul wurudnya. Dan lagi-lagi memang Wansbrook tidak percaya bahwasanya apakah benar asbabun nuzulnya itu, apakah itu ketidakpercayaannya itu. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya ialah dengan mengesampingkan data historis tadi tentang sumber-sumber hadis atau Quran itu sendiri, atau dari dokumen yang ditulis oleh ilmuwan muslim, maka tidak akan bisa menafsirkan Quran itu secara utuh. Karena kita juga perlu melihat bagaimana kondisi sosial pada saat ayat itu diturunkan, atau bagaimana ketika hadis ini disebutkan gitu. Nah, itu tidak digunakan oleh Wansbrook, itu kelemahannya. Jadi beliau hanya mungkin menggunakan kitab-kitab literatur yang dari luar muslim saja gitu. Nah, dan masalahnya ini itu bisa berakibat bahwasannya apa yang ditulis Wansbrook ini tidak bisa lepas dari subjektivitas Yahudi. Nah, itu dari Yahudi, pemikiran dia sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait metodologi John Wansbrook. Masih banyak sekali kekurangan yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa menambahkan atau bisa berkomentar di kolom komentar bahwasanya apa yang kurang, mungkin ada yang salah dari penyampaian saya, itu kalian bisa betulkan di kolom komentar nanti sebagai bahan evaluasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan memberikan suatu pengetahuan yang baru. Kemudian suatu penutup atau jokes dari saya bahwasannya penelitian orientalis ini tidak akan berhenti, selamanya tidak akan berhenti. Bahwasannya skeptis mereka akan ketidakpercayaan tentang sumber otentik Quran ini tidak akan terbukti sampai apa? Sampai munculnya Doraemon. Sampai munculnya Doraemon nanti, kalau benar memang ada Doraemon, maka nanti kita bisa melihat atau menggunakan pintu kemana saja atau mesin waktu untuk melihat kembali kepada masa Nabi gitu. Kita lihat sendiri nih bagaimana kira-kira Al-Quran pada saat Nabi diturunkan. Jadi orientalis ini semua akan terbantahkan gitu. Jadi mudah-mudahan ya benar-benar ada Doraemon nanti, atau yang bisa menggunakan mesin waktu seperti film Marvel. Nah, itu bagus sekali kalau memang bisa gitu. Jadi nanti kita bisa tour atau tour guide bersama ketika bagaimana masa Nabi itu kondisinya bagaimana. Nanti itu akan selesai menurut saya kajian ini, itu nggak akan panjang. Jadi kalau udah bisa melihat secara kasat mata atau mungkin kita videokan, itu akan selesai.
Dan mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran, nanti semua dokumen-dokumen bacaan nanti akan saya taruh di link deskripsi. Jaga kesehatan kalian semuanya, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.